telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cap, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober tersebut. Maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi dua potongan video singkat ya dari dua persidangan ya atas nama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Agenda hari ini adalah
tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, yang mana kita ketahui bahwa dalam eksepsi terdahulu atau nota keberatan terdahulu, para penasihat hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum, kemudian membebaskan para terdakwa tersebut dari segala tuntutan. Dan hari ini sudah digelar sidang tanggapan oleh jaksa penuntut umum atas eksepsi para terdakwa. Dan singkatnya bahwa jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi dari para terdakwa, baik itu Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Yang kedua tentu menerima surat dakwaan, dan yang ketiga melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut untuk masuk ke dalam pokok perkara. Yang keempat tentu saja tetap memerintahkan keduanya untuk berada dalam tahanan. Itu intinya ya dari tanggapan dari JPU terhadap eksepsi dari para penasihat hukum terdakwa. Memang kalau kita lihat ya, sekali lagi dalam nota keberatan atau eksepsi itu yang dipersoalkan hanya soal formil dari sebuah surat dakwaan. Dan tadi JPU sudah sangat jelas sekali bagaimana menanggapi eksepsi dari para penasihat hukum terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh tim JPU itu telah memenuhi syarat formil, yaitu yang ditentukan oleh pasal 143 ayat 2 KUHP, di mana dakwaan itu harus cermat, jelas, dan lengkap. Bahkan tadi yang agak sedikit menohok ya, bahwa ada pengakuan dari para penasihat hukum terdakwa mengenai tentang runtutnya surat dakwaan dari JPU, itu malah bisa dilihat dari eksepsi mereka ya. Jadi sekali lagi, kalau surat dakwaan itu kan tentu harus memuat beberapa hal yang menjadi persyaratan ya, lokusnya, tempat di mana pidana itu terjadi, kemudian tempusnya, waktu kapan peristiwa pidana itu terjadi, dan yang selanjutnya adalah uraian singkat tentang peristiwa. Dan menurutku semuanya itu sudah tergambar jelas dalam surat dakwaan dari JPU. Makanya tidak heran kalau JPU sekali lagi meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi, dan yang kedua pada intinya melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai masuk ke dalam pokok perkara. Dan memang kalau aku lihat eksepsi yang diajukan oleh para penasihat hukum terdakwa ini ya, aku lihat ya ini buang-buang waktu aja lah, mending menurutku langsung masuk pada materi pokok perkara, kemudian bertarung di tahap pembuktian. Jadi kalau eksepsi semacam ini tidak ada sesuatu yang fatal untuk kasus yang sudah begitu jelas, itu ibaratnya ya buang-buang waktu saja, membuang energi saja. Mending masuk ke tahap pokok perkara, masuk ke tahap pembuktian, bertarung di situ untuk membuktikan atau tidak terbuktinya suatu tindak pidana yang didakwakan, atau setidak-tidaknya bagaimana cara untuk meringankan klien atau terdakwa yang sedang dia bela. Itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.